Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadanul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin. Ma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, yang saya hormati. Alhamdulillah, kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita bersyukur kepadanya atas berbagai macam nikmatnya yang dilimpahkan atau dikaruniakan kepada kita sampai pada malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Kita pertama bersyukur karena Allah masih berikan kita nikmat umur yang panjang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun yang lalu sampai pada sekian bulan yang lalu ini, begitu banyak keluarga kita, tetangga dan sahabat kita yang sama-sama kita berpuasa yang lalu, sama-sama Idul Fitri. Dan hari ini sudah tidak ada lagi karena sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selama bulan suci Ramadan ini banyak orang yang meninggal setiap hari, setiap malam. Maka itu yang pertama kita syukuri, alhamdulillah kita masih hidup. Kemudian kita bersyukur yang kedua adalah karena kita dikaruniai oleh Allah nikmat sehat. Dan sehatnya adalah alhamdulillah sehat walafiat. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu dan adik sekalian, sekarang ini banyak orang yang berbaring di rumah sakit di sana. Sekarang ini banyak orang yang berbaring di rumah sakit di sana. Jangankan mau pergi beribadah seperti kita, banyak di antara mereka pun bangun dari tempat tidur sudah tidak mampu. Bahkan ada yang dikasih masuk bubur di dalam mulutnya tidak sanggup dia telan. Maka syukurilah nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Saya sering bilang manusia itu hanya jago kalau sehat. Kalau sakit tidak ada manusia yang jago. Berapa banyak pun harta tak, setinggi apapun pangkat jabatan, setinggi apapun sekolah dan sepanjang apapun titel, kalau sakit tidak ada yang jago. Maka nikmat sehat ini adalah nikmat yang paling penting kita manfaatkan dengan baik. Karena indah dan enaknya beribadah juga hanyalah pada saat kita sehat. Kalau sakit jangankan mau beribadah, makan minum saja susah, bangun tidur saja tidak mampu, apalagi mau salat. Maka jadilah orang-orang yang senantiasa sehat walafiat. Banyak orang sehat tapi belum tentu walafiat. Karena ulama mengatakan yang dimaksud sehat walafiat adalah di saat kita sehat lalu berbuat kebaikan, itu namanya sehat walafiat. Kalau ada Bapak Ibu sehat lalu tinggal mak gosip, sehat itu tapi tidak walafiat. Kenapa mak gosip itu dilarang? Ada orang sehat tapi pergi mencuri, sehat itu tapi tidak walafiat karena mencuri itu dilarang. Ada orang sehat tapi duduk berjudi, sehat itu tapi tidak walafiat karena berjudi itu dilarang. Maka yang dimaksud sehat walafiat menurut Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang sekarang menjadi imam besar Masjid Istiqlal, bahwa yang dimaksud sehat walafiat adalah di saat orang itu sehat lalu dia berbuat kebaikan. Itulah sehat walafiat. Kita bersyukur lagi karena hari ini kita dikaruniai oleh Allah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman Islam inilah kita datang ke masjid ini untuk beribadah kepada Allah. Di luar sana masih banyak saudara kita yang Islam juga, tapi iman yang belum ada di hati sehingga belum bisa pergi ke masjid untuk beribadah seperti kita. Kemudian kita sampaikan salam salawat buat Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah utus ke dunia ini tentu kita sudah tahu bersama tujuannya adalah di samping menjadi contoh yang baik dalam hidup dan kehidupan kita, juga adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu sama-sama ada hadisnya. Hadis pertama Nabi katakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia dan sekaligus menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan kita. Baik itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak maupun masalah muamalah, yaitu hubungan dalam jual beli dan berbagai aspek hidup dan kehidupan manusia.
Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, di dalam kalender tahun Hijriah ada satu bulan yang namanya bulan Ramadan. Itu dia berada pada bulan ke-9. Bulan Ramadan ini menurut Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab, itu Ramadan dia ambil dari akar kata yang artinya panas atau membakar atau menghapus. Nah, beliau mengatakan begitu karena di bulan Ramadan inilah salah dan dosa orang-orang yang beriman dibakar habis. Dibakar dengan kesadarannya dan berbagai macam amal solehnya yang dikerja karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu di bulan Ramadan ini kita diperintahkan berpuasa. Puasa itu bermakna adalah mengendalikan diri. Dari segi bahasa, dari segi istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari masuknya waktu imsak sampai masuknya waktu berbuka. Ya, tentu yang ditahan itu kita sudah tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian di bulan suci Ramadan ini juga ada amalan yang hanya ada di bulan Ramadan, itu namanya salat tarawih. Salat tarawih itu hanya dikenal di bulan suci Ramadan, di bulan lain tidak ada. Nah, kemudian menurut ulama, kata tarawih itu diambil dari kata tarwiyah yang artinya adalah santai atau istirahat. Nah, kenapa kemudian dikatakan bahwa tarawih itu santai atau istirahat? Karena orang-orang dulu itu salat tarawih setiap selesai 2 rakaat istirahat dulu. Iya, atau selesai 4 rakaat istirahat dulu. Maka itu dikatakan santai atau istirahat. Nah, kemudian tentu salat tarawih ini mempunyai keutamaan tersendiri. Ya, inilah yang insya Allah saya akan sampaikan pada malam hari ini dengan waktu yang mungkin kurang lebih 10 menit, yaitu keutamaan salat tarawih. Ya. Di dalam diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, gufira lahu ma taqaddamat bin zambi." Barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan dengan mendirikan atau melaksanakan salat tarawih karena imannya kepada Allah dan mengharap pahala di sisinya, maka diampunilah oleh Allah segala salah dan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini keistimewaan salat tarawih yang pertama. Dia bisa menjadi penghapus pengampun dosa. Nah, lalu kemudian ada ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan di situ dihapus dosanya lah dosa-dosa kecil, itu sebagian ulama. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan bahwa semuanya dosanya dihapus, baik dosa besar maupun dosa kecil, kecuali dosa yang memang harus ditobatkan kepada Allah, seperti dosa musyrik. Ya, itu harus ditobatkan dulu baru bisa Allah ampuni. Maka sangat beruntunglah kita ini sebagai orang yang beriman, di mana Allah siapkan suatu bulan namanya bulan Ramadan, dan di dalamnya satu ada amalan yang bisa menjadi penghapus dan pemupus dosa apabila itu dikerja atas dasar iman karena mengharap pahala. Itu salat tarawih. Nah, saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu dan adik-adikku semangat salat tarawih. Karena ada masjid itu kalau 1 sampai 10 Ramadan, wah penuh, bahkan sempit masjid. Terkadang kita berpikir, wah tambah lagi ruasnya. Nah, masuk 11 sampai 20, sudah mulai kurang. Jadi tidak berpikir lagi perlebar masjid. Ya. Kemudian 21 sampai 30, semakin kurang orang di masjid. Ya kenapa? Karena itu tadi mungkin dia tidak mengerti tentang pentingnya dan keutamaan salat tarawih itu. Ya, sampai saya istilahkan malam pertama sampai malam 10 itu ibarat pertandingan babak penyisihan. Semua orang turun bertanding, persoalan kalah menang di belakang urusan. Ya, itu kalau pertandingan apapun pertandingan itu, kalau babak penyisihan itu banyak orang. Nah, tapi kalau babak 11 sampai 20 itu namanya babak semifinal. Sudah mulai banyak yang gugur. Orang-orang hebat yang mulai masuk.
Ya, orang-orang tertentu. Di babak semifinal ini bertanding kurang lebih 10 hari. Akhirnya masuk 21 sampai terakhir. Yang masuk itu adalah orang yang masuk babak final namanya. Orang tertentu, orang yang hebat. Maka kita sangat berharap mudah-mudahan saya, Bapak, Ibu, dan kita semua ini insya Allah masuk di babak semifinal, berhasil ke semifinal dan sampai di babak final, dan kita keluar nanti menjadi pemenang-pemenang Ramadan yang membawa gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Karena itulah nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa, target tertingginya adalah bagaimana bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu bagaimana? Adalah orang yang taat laksanakan perintah, taat tinggalkan larangan. Itulah namanya manusia paling takwa. Jadi kita ini, apakah kita mulia atau tidak tergantung seberapa jauh kita punya taat kepada Allah. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia manusia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Artinya yang paling taat. Taatnya dua saja. Taat laksanakan perintah dan taat tinggalkan larangan. Karena banyak orang sekarang ini berani tinggalkan perintah dan berani kerja larangan. Hati-hati. Nah, itu saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, keutamaan salat tarawih ini, kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa, ya, kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang salat malam bersama imam atau salat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, maka ditulis baginya pahala sama dengan salat satu malam penuh. Nah, coba diperhatikan. Jadi kata Rasulullah, man qama ma'al imam yansarifu kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang salat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, maka Allah mencatatnya pahala sama dengan salat satu malam penuh. Nah, ini yang perlu dipaham. Banyak di antara kita ini, dan mudah-mudahan tidak ada di Masjid Al-Barakah ini, di masjid lain, kalau selesai ini orang salat tarawih banyak yang pulang. Tidak tinggal salat witir. Padahal dia tidak salat witir juga nanti di rumahnya itu. Dia hanya pulang saja begitu. Karena dia tidak paham bahwa penting itu salat witir. Iya, saya terkadang bingung. Kok salat tarawih yang 8 rakaat bisa dia tunggu sampai selesai, tapi salat witir yang tinggal 3 rakaat kok dia ditinggalkan? Maka kata ulama dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah dijelaskan bahwa jika engkau salat tarawih bersama imam, maka lebih abdal jika engkau salat witir bersamanya, agar engkau mendapat pahala yang sempurna sama dengan salat satu malam penuh. Kalau bapak dan saudara mau salat witir, mau salat tahajud lagi nanti, boleh. Tapi dengan catatan tidak perlu witir lagi. Tapi jauh lebih abdal kata ulama dan kata Nabi adalah salat witir bersama dengan imam sampai selesai. Itu. Nah, sekarang model salat tarawih itu banyak macam. Ada orang yang pertama kerja 4-4-3. Setiap 4 rakaat 1 kali salam. Jadi kalau 11 3 kali salam saja. Jangan kita salahkan dan jangan kita caci kalau ada orang begitu. Karena itu diterima dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi. Memang Aisyah katakan begitu. Nah, tapi kemudian ada orang yang kerja 2-2-2-2-3. Yaitu salat tarawihnya 8 rakaat, 2 rakaat 1 kali salam. Salat witirnya 3 rakaat 1 kali salam. Yang ketiga, ada orang yang kerja 2-2-2-2-1. Artinya salat witir, salat tarawihnya itu 2 rakaat, witirnya 3 tapi 2-1. Ada orang yang kerja 20 rakaat, 2-2, nanti witirnya 3, berarti 23 rakaat. Semua boleh, jangan saling menyalahkan. Yang pasti kalau bisa salatlah bersama dengan Pak Imam sampai selesai salat witirnya, karena itu dicatat oleh Allah pahalanya sama dengan salat 1 malam penuh. Pertanyaannya, nah kapan kita mau salat 1 malam penuh? Syukur sekali kita ini ada bulan Ramadan di mana pahala salat bersama imam dicatat pahala 1 malam penuh. Supaya Bapak, Ibu, dan adikku, saudaraku, jangan anggap enteng salat witir. Jangan.
Salat witirlah sampai selesai Pak Imam. Kalau mau kepala salat nanti silakan, tapi tidak perlu lagi witir, karena witir itu hanya sekali dalam